Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman sekalian. Pada pertemuan kali ini, untuk mengisi materi yang ke-9 kemarin, karena kita ada lima, saya akan sampaikan satu topik yaitu terkait sosial ekonomi masyarakat pesisir. Pada topik ini kita akan bahas melalui sebuah platform di Spada yaitu nanti teman-teman bisa saksikan langsung di Spada saja. Meskipun ini terkonek dengan YouTube, namun jika teman-teman menonton via YouTube, nanti takutnya kehadiran teman-teman itu tidak terrecord ke dalam sistem Spada karena saya melihatnya dari sistem yang ada di Spada bahwa teman-teman sudah menonton video. Oke, baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas terkait bagaimana karakteristik sosial ekonomi dari masyarakat pesisir. Makanya kita kemarin di awal-awal teman-teman sudah kami instruksikan untuk terjun ke lapang, untuk mengetahui sedikit gambaran bagaimana masyarakat pesisir itu baik kondisi sosialnya, ekonominya, dan sebagainya. Oke, kita kenali dulu apa itu masyarakat pesisir. Di sini masyarakat pesisir itu bisa termasuk masyarakat kelautan dan juga masyarakat perikanan. Jadi orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang kelautan dan perikanan. Nah, gimana sih secara teorinya itu seperti apa? Siapa saja yang termasuk atau dalam lingkup definisi dari masyarakat pesisir? Dari beberapa literatur saya ambil bahwa masyarakat pesisir itu merupakan masyarakat yang dia itu tinggal serta melakukan aktivitas sosial ekonomi yang terkait dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Jadi dia bisa satu individu tertentu atau satu kelompok, suatu komunitas yang dia tinggal dan sumber kehidupannya baik itu secara sosial maupun ekonominya itu dia bergantung pada kondisi dari sumber daya alam di pesisir dan jadi dia tinggal meskipun dia cuma tinggal tapi kalau kehidupan perekonomiannya tidak bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir, berarti itu belum disebut sebagai masyarakat pesisir. Atau misalnya dia hanya bekerja di sektor perekonomian masyarakat sektor perekonomian di wilayah pesisir dan lautan, tapi dia tidak tinggal. Berarti dia belum termasuk dalam definisi masyarakat pesisir. Nah, yang dinamakan masyarakat pesisir adalah dia yang tinggal dan dia kehidupannya itu bergantung pada sumber daya alam di pesisir dan tinggal dan beraktivitas dan bergantung pada kondisi sumber daya laut dan pesisir. Kalau menurut Satria tahun 2004, yaitu didefinisikan sebagai orang-orang yang tinggal di kawasan pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang dia hidup bersama, tinggal, dan membentuk suatu kebudayaan yang khas dan berkaitan dengan ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya pesisir. Misalnya adalah kalau kita tahu teman-teman ke Karanghantu, orang-orang yang tinggal di sana memanfaatkan segala sumber daya alam yang ada di sekitar sana, itulah yang disebut dengan masyarakat pesisir. Seperti itu. Dan ini adalah beberapa contoh dari masyarakat pesisir, yaitu ada nelayan, pedagang, kemudian pengelola wisata, pembudidaya ikan, pengolah ikan, petugas pelabuhan. Ini kalau kondisinya dia tinggal di wilayah pesisir ya, mungkin lain-lainnya teman-teman bisa sebutkan, contohnya juga bisa petambak garam, kemudian ini bisa apalagi teman-teman bisa sebutkan, bisa identifikasi sendiri kira-kira yang termasuk dalam lingkup masyarakat pesisir itu biasanya berprofesi sebagai apa. Karena kaitannya dengan profesi, kenapa? Karena tadi sumber perekonomiannya, ketergantungan hidupnya itu bergantung pada pemanfaatan sumber daya alamnya, bahwa kehidupan dia itu ditopang dengan adanya sumber daya alam itu khususnya sumber daya alam di pesisir dan
Nah, kemudian kita pelajari bagaimana karakteristik masyarakat pesisir itu secara khusus. Nah, masyarakat pesisir ini memang dikenal memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat yang bisa kita sebut sebagai masyarakat yang di darat atau mungkin masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Karena kenapa? Yang pertama, biasanya masyarakat pesisir itu bergantung pada kondisi lingkungan. Jadi karena tadi sumber perekonomiannya itu bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam, baik itu di pesisir maupun di lautan, maka kehidupan masyarakat pesisir sangat tergantung sekali dengan kondisi lingkungan pada saat itu. Dan kita tahu bahwa kondisi lingkungan itu tidak bisa diprediksi dan sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan ini kan bisa diakibatkan oleh masyarakatnya sendiri, oleh usernya sendiri, ataupun karena misalnya bencana dan lain sebagainya. Misalnya karena pencemaran, industri, ataupun uh, kondisi-kondisi lain yang menyebabkan suatu lingkungan di wilayah pesisir itu rentan terhadap adanya degradasi atau kerusakan. Nah, karena kondisi mereka bergantung sekali dengan kondisi lingkungan, maka kalau misalnya lingkungannya rusak atau mengalami degradasi, maka hal tersebut bisa menggoncang sendi-sendi kehidupan sosial ekonomi. Tentunya akan berpengaruh langsung terhadap kehidupan mereka. Secara langsung mungkin bisa kita lihat pendapatannya, kalau misalnya kita contohkan petambak atau pembudidaya, misalnya pembudidaya rumput laut lah ya, dan ada badai atau gelombang tinggi, maka rumput lautnya tentunya akan rusak. Nah, tentunya itu akan langsung berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi mereka. Tentunya kehidupan ekonomi nanti juga akan berdampak pada kehidupan sosial. Seperti itu. Itu salah satu contoh bagaimana masyarakat pesisir itu sangat tergantung sekali pada kondisi lingkungan. Kemudian yang kedua, ketergantungan pada musim. Nah, biasanya ini terjadi itu biasanya pada nelayan atau mungkin bisa sampai lebih banyak kan karena nelayan. Karena nelayan itu kan melakukan kegiatan penangkapan di laut dan di berbagai kondisi cuaca gitu ya, berbagai musim. Pada saat nelayan itu melaut, tentunya kadang itu ada musim hujan, ada musim kemarau. Kalau musim hujan berarti itu biasanya di musim paceklik, di mana udah susah kegiatan melautnya itu sudah terhambat dengan cuaca yang cukup ekstrim. Nah, sehingga hal tersebut menyebabkan nelayan itu sulit untuk melakukan kegiatan. Padahal kegiatan ini adalah satu-satunya pekerjaan atau satu-satunya sumber pendapatan bagi mereka. Jadi pendapatan mereka, kondisi ekonomi mereka bisa dikatakan tergantung dengan musim. Kalau musimnya bagus, pas ikannya banyak gitu ya. Nah, itu berarti juga menguntungkan mereka. Tapi pada saat musim paceklik ikan itu sedikit ataupun sedang cuacanya buruk, itu tentunya sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketergantungan pada pasar. Maksudnya seperti apa? Jadi kita tahu produk yang dihasilkan oleh para masyarakat pesisir ini, khususnya misalnya nelayan dan petani atau pembudidaya di sini ya, berbeda dengan yang tadi misalnya tugas pelabuhan, wisata atau lain sebagainya. Kalau peran nelayan atau pembudidaya ini kan dia mempunyai suatu produk ya, dan produk itu juga biasanya memiliki kekhasannya sendiri seperti ikan ataupun mungkin rumput laut ataupun mangrove yang akhirnya nanti diolah dan sebagainya. Itu tentunya pasti akan dijual. Nah, biasanya memiliki segmentasi konsumennya sendiri-sendiri.
ataupun misalnya memiliki karakteristik produk yang perlu cepat dijual, misalnya contohnya ikan. Kalau tidak dijual, nanti cepat busuk. Kalau misalnya seperti rumput laut atau mangrove yang sudah diolah, tentunya kalau apa sudah diolah, tentunya punya segmentasi konsumennya sendiri seperti itu. Jadi ketergantungan pada pasar ini cukup besar sekali. Nah, kemudian itu adalah beberapa sifat-sifat atau karakteristik secara sosial dari masyarakat pesisir ya. Kemudian kita juga bisa lihat bagaimana profil atau karakteristik masyarakat pesisir itu dari orientasi profesinya, kemudian dari tingkat pendidikannya, pendapatan, kesehatan, adat dan budaya, dan juga lingkungannya. Mungkin beberapa hal ini teman-teman kemarin juga sudah mendapat gambaran ketika sudah pergi ke lapangan, gitu ya. Teman-teman sudah bisa mendapatkan sedikit gambaran bahwa oh ternyata masyarakat pesisir itu gambarannya seperti ini, keras, kemudian pendidikannya seperti apa, kemudian profesinya seperti apa, kesehatan, lingkungan, rumahnya, dan sebagainya. Itu teman-teman yang sudah identifikasi sedikit kemarin ketika sebagian sudah kelap. Dan kita sekarang pelajari bagaimana sih karakteristik masyarakat pesisir itu yang akhirnya membentuk kepribadian mereka seperti itu. Dan sekarang kita sedikit kenali ya bagaimana karakteristik masyarakat pesisir itu. Yang pertama dilihat dari orientasi profesi. Ya, teman-teman sudah tahu mungkin kalau profesi yang ada di sekitar lingkungan pesisir itu pasti tadi dia memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sana. Berarti orientasi profesinya adalah ke arah pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Misalnya tadi nelayan dia memanfaatkan laut, kemudian mengolah ikan, kemudian pembudidaya dari sumber daya yang ada di sana seperti budidaya ikan, mangrove ataupun budidaya rumput. Jadi orientasi profesinya itu lebih ke arah profesi-profesi yang dia memanfaatkan sumber daya lautan atau sumber daya pesisir. Kemudian yang kedua adalah tingkat pendidikan. Nah, sekarang kalau teman-teman mungkin kemarin sudah wawancara beberapa responden ya, terutama responden dengan umur yang di atas 20 tahun atau di atas 30 tahun, itu pasti banyak yang teman-teman temui pendidikan mereka mungkin sebatas mungkin tingkat SD atau mungkin tingkat SMP atau minimal paling maksimal itu adalah SMP. Biasanya ini kaitannya dengan profesi yang tadi, beberapa profesi yang tadi seperti nelayan, pembudidaya, kemudian pengolah ikan, dagang, itu kan pasti biasanya tingkat pendidikannya biasanya hanya sebatas sampai maksimal mungkin SMP. Mungkin kalau anak-anaknya sekarang teman-teman wawancara anak-anak yang di bawah tahun atau mungkin itu mungkin teman-teman sudah menemukan banyak yang kebanyakan SMA. Kemudian yang ketiga pendapatan, karena tadi kita sudah bahas mereka sangat bergantung dengan kondisi lingkungan yang sedang terjadi. Tentunya pendapatan mereka juga tergantung dengan kondisi lingkungan juga yang sedang terjadi. Misalnya tadi kalau misalnya nelayan lagi musim banyak ya berarti musim puncak, nah, ikannya banyak jadi pendapatannya juga tinggi. Tapi ketika musim paceklik atau cuacanya buruk, nah itu pasti juga akan mempengaruhi pendapatan mereka. Jadi pendapatan mereka itu lebih labil, lebih tidak stabil gitu dibandingkan profesi-profesi yang lain. Kalau misalnya petani, kadang kalau kita tahu kalau petani kan misalnya nanam berapa, berarti bisa kita prediksi
panennya berapa, kecuali ada faktor-faktor menghambatnya ya seperti cuaca buruk atau misalnya hama. Tapi kalau misalnya di laut itu kan itu lebih bisa tidak diprediksi. Kemudian yang keempat dari segi kesehatannya, mungkin sudah main-main ke daerah Karangantu, ke daerah Bojonegara. Nah, itu teman-teman bisa identifikasi, bisa kenali perbedaannya bagaimana sih kondisi lingkungan di sana yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesehatan mereka. Misalnya ini kaitannya bisa dengan kondisi lingkungan langsung yang kelima ini ya. Misalnya MCK-nya di sana seperti apa, pasti akan berbeda dengan ketika di daerah pesisir. Kemudian misalnya kayak nelayan melaut, itu kan dia juga biasanya memiliki tingkat kesehatan yang mungkin lebih rendah kondisinya karena berhadapan dengan angin laut, dengan waktu siang dan malam hari seperti itu tentunya juga dari kesehatan dari nelayan tersebut. Kemudian yang kelima adalah adat dan budaya. Nah, ini yang kemarin di kuesioner itu kami cantumkan bagaimana sih kearifan lokal yang mungkin ada di sana. Nah, biasanya di masyarakat pesisir itu adat dan budayanya itu masih lebih kental. Nah, mereka memiliki suatu kebiasaan tertentu atau mungkin yang bisa disebut dengan ritual tertentu, kearifan lokal tertentu yang mereka percayai bahwa itu bisa memberikan kebaikan untuk mereka. Misalnya contohnya kalau di daerah pesisir bagi nelayan itu biasanya setiap setahun sekali ada sedekah laut seperti itu contohnya. Misalnya kalau ada di suatu daerah, kalau misalnya sedekah laut itu harus membuang melangsir gitu ya, kepala kerbau misalnya seperti itu. Kemudian ada juga yang misalnya sebelum melaut kapalnya itu dikasih ritual tertentu. Nah, itu adalah suatu adat dan budaya tersendiri yang mungkin dipercayai oleh masyarakat pesisir, itu biasanya bisa mendatangkan kebaikan. Kemudian budayanya, sosialnya juga biasanya masih meningkat satu sama lain. Kemudian karena masyarakat pesisir tadi banyak sekali ketergantungannya pada satu kondisi ya, tentu itu juga bisa menyebabkan berbagai masalah atau potensi masalah muncul di dalam kehidupan mereka. Ini beberapa masalah yang mungkin biasanya terjadi, saya rangkum. Yang pertama itu adalah konflik, kemudian yang kedua bencana, karena tadi dia rentan terhadap kondisi lingkungan yang terjadi di sana. Kemudian yang ketiga adalah kemiskinan, ketika kaitannya dengan pendapatan mereka kaitannya yang tidak stabil tadi karena kondisi lingkungan maupun karena tidak stabilan dari lingkungan di wilayah lautan dan pesisir. Yang pertama kita bahas tentang konflik. Ada berbagai jenis konflik yang biasanya terjadi di masyarakat pesisir. Pertama ada konflik kelas, kemudian konflik kepemilikan sumber daya, kemudian konflik pengelolaan sumber daya, yang keempat konflik cara produksi atau misalnya penggunaan alat tangkap, kemudian ada konflik lingkungan, konflik usaha, dan konflik finansial. Ini saya rangkum beberapa jenis konflik yang biasanya terjadi di dalam satu lingkungan masyarakat pesisir. Yang pertama konflik kelas, yaitu konflik yang terjadi antar kelas sosial, biasanya terjadi di nelayan. Karena apa alasannya? Karena memperebutkan wilayah penangkapan. Misalnya, aku biasanya di sini, tapi ternyata ada nelayan yang tiba-tiba datang ke sini. Gitu. Padahal kan sebenarnya laut itu adalah open access ya. Dia umum untuk bisa diakses oleh siapapun. Tapi
karena suatu kebiasaan tersebut, mindset kebiasaan, orang biasanya nangkap di sini kok tiba-tiba ada nelayan lain yang juga ikut menangkap di situ. Nah, itu biasanya bisa menyebabkan konflik kelas, yaitu perebutan wilayah tangkap. Nah, konflik kelas ini selain karena ada perebutan wilayah tersebut juga biasanya karena ada kesenjangan penggunaan alat tangkap atau teknologi penangkapan ikan yang digunakan. Misalnya, yang satu nelayan yang satu, kapal yang satu membawa alat tangkap yang dengan teknologi yang mumpuni yang besar, tapi satu lagi satu kelompok nelayan lagi dia hanya alat tangkapnya hanya sederhana saja. Itu kan ketika mereka melakukan kegiatan penangkapan secara bersamaan itu juga akan menimbulkan potensi konflik kelas karena adanya perbedaan kekuatan gitu ya, adanya kesenjangan antara teknologi penangkapan yang besar dengan yang tradisional tersebut. Kemudian yang kedua adalah konflik kepemilikan sumber daya. Nah, konflik ini biasanya akibat adanya kepemilikan yang bersama. Ya, tadi yang saya bilang bahwa di laut itu kan sebenarnya adalah open access dan kemudian semua itu boleh memanfaatkannya. Mau nangkap di mana, mau budidaya bikin KJA di mana, mau budidaya rumput laut di mana posisinya, itu kan aksesnya bisa digunakan oleh semua orang, itu punya berhak gitu. Nah, biasanya karena adanya kepemilikan yang bisa diakses, bisa dimiliki oleh siapa saja, yang kepemilikannya tidak terdefinisi secara jelas milik siapa, itu yang biasanya menyebabkan adanya konflik. Misalnya ada konflik antara nelayan tradisional dengan budidaya ikan, misalnya di situ dibuat KJA, biasanya padahal sebelumnya merupakan wilayah tangkapan si nelayan, seperti itu. Kemudian nelayan dengan pelaku wisata bahari, misalnya daerah tersebut biasanya dibuat kegiatan penangkapan ikan, gitu, malah dijadikan suatu lokasi wisata, gitu misalnya, itu kan juga akan menyebabkan adanya. Kemudian yang tiga adalah konflik pengelolaan sumber daya. Kalau tadi itu kepemilikan, kalau sekarang lebih ke pengelolaan. Jadi biasanya terjadi antara nelayan tradisional dengan sesama nelayan maupun nelayan tradisional dengan pemerintah. Kenapa bisa terjadi? Biasanya karena akibat adanya pelanggaran aturan penangkapan. Misalnya di suatu daerah itu sudah dilarang satu alat tangkap tertentu yang dianggap merusak oleh nelayan di situ. Ternyata ada nelayan dari wilayah lain yang menggunakan satu alat tangkap tersebut di wilayah yang biasanya nelayan yang melarang alat tangkap tersebut beroperasi. Itu kan bisa menyebabkan konflik pengelolaan karena tadi adanya pelanggaran atas satu aturan. Atau contohnya nelayan tradisional dengan pemerintah. Misalnya pemerintah sudah melarang tentang penggunaan bom ikan misalnya seperti itu, tapi nelayan masih menggunakan. Nah, itu kan juga akan menimbulkan konflik akibat dari pelanggaran dari aturan yang sudah ada. Kemudian yang keempat adalah konflik cara produksi alat tangkap ikan, hampir sama dengan konflik kelas tadi. Ini terjadi akibat adanya perbedaan penggunaan alat tangkap misalnya. Biasanya antar sesama nelayan non tradisional dengan nelayan modern, karena mungkin ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena penggunaan alat tangkap dari pihak lain. Kemudian yang kelima adalah konflik lingkungan. Konflik lingkungan ini biasanya bisa terjadi tadi juga karena adanya aturan pelanggaran yang biasanya sudah dilanggar. Di sini bisa dicontohkan adalah konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan yang menggunakan bom ikan misalnya. Itu kan kalau nelayan yang menggunakan bom ikan itu kan bisa merusak lingkungan, itu tentunya akan menimbulkan satu konflik lingkungan antar
mereka antar sesama nelayan tersebut. Kemudian yang ke-6 adalah konflik usaha. Nah, di dalam lingkungan pesisir tadi saya lupa menyampaikan bahwa profesi yang utama dalam memanfaatkan sumber daya alam itu tidak hanya nelayan atau pembudidaya. Nah, biasanya mereka juga memiliki bos gitu ya, atau atasan. Misalnya pemilik kapal atau misalnya pemilik tambak gitu. Nah, konflik yang terjadi biasanya antar dua profesi tersebut, baik itu antar nelayan dengan pemilik kapal atau petambak dengan yang menyewakan lahannya, atau mungkin antara nelayan dengan pedagang. Itu kan dua profesi yang berbeda ya, itu biasanya disebut dengan konflik usaha. Jika ada konflik yang terjadi antar dua pihak tersebut, mungkin ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, mungkin akibat karena mekanisme harganya yang tidak sesuai, atau mungkin karena sistem bagi hasil usahanya tidak sesuai, itu yang menyebabkan adanya konflik usaha ini. Kemudian yang terakhir adalah ada disebut dengan konflik primordial. Dan biasanya konflik ini terjadi akibat lebih ke sosialnya ya. Biasanya karena identitas seperti ras, etnik, atau asal daerah. Biasanya mungkin karena terjadi antara nelayan lokal di situ dengan nelayan pendatang, misalnya nelayan yang dari luar Karangantu, nelayan dari Jawa Barat atau Jawa Tengah, dia berlabuh di Karangantu misalnya, kemudian terjadi sebuah konflik, nah itu disebut dengan konflik primordial. Jadi biasanya lebih ke sosial seperti itu. Itu adalah beberapa contoh konflik yang biasanya terjadi di pesisir. Ini adalah beberapa contoh berita. Jadi biasanya konflik di pasar ikan Balekambang. Ini diduga karena pengelolanya melanggar perjanjian kerjasama. Ya, berarti tadi bisa disebut dengan konflik usaha karena terjadi antara dua versi yang berbeda, karena mungkin adanya perbedaan pendapat, atau mungkin karena Anda merasa dirugikan akibat adanya perbedaan mekanisme harga, atau karena bagi hasil, atau hal-hal yang lainnya yang tidak sesuai dengan regulasi tadi. Seperti itu. Nah, kemudian selain konflik yang biasanya terjadi di masyarakat lingkungan pesisir, ada juga permasalahan lainnya yang ini mungkin alamiah terjadi, bisa alamiah juga atau mungkin bisa karena aktivitas manusia ya penyebabnya, yaitu adalah bencana. Berapa contoh bencana yang umum terjadi yang saya kutip dari mmc.kalteng.go.id, ada bisa terjadi erosi, abrasi gitu ya, angin, kemudian tsunami, kenaikan muka air laut, kekeringan, banjir, gempa bumi, longsor, dan sebagainya. Ini adalah proses alamiah, tapi proses alamiah ini tentunya juga mungkin bisa terdorong karena aktivitas manusia yang berakumulasi terjadi. Misalnya kalau kenaikan muka air laut itu kan kaitannya dengan perubahan iklim yang juga pernah kita pelajari di mata kuliah yang lain, itu juga kaitannya bisa terjadi karena adanya aktivitas manusia. Kemudian banjir juga, misalnya kalau di pesisir kan pengaturan sampahnya kurang bagus, kemudian pengelolaan limbahnya kurang bagus, nah itu juga tentunya akan bisa menyebabkan banjir seperti itu. Jadi bencana di sini tidak hanya akibat aktivitas alamiah, tapi juga bisa disebabkan karena akumulasi dari aktivitas manusia yang pada akhirnya merujuk mendorong timbulnya kondisi-kondisi lain yang pada akhirnya akan menimbulkan satu bencana seperti itu. Kemudian potensi masalah yang lainnya yang mungkin sangat dikenal atau sangat erat sekali dengan masyarakat pesisir adalah masalah kemiskinan. Saya ambil dari satu artikel, teman-teman bisa baca ya secara lengkapnya di sini di .id ini. Peluang ekonomi desa pesisir, di situ menjelaskan berapa
kayaknya tahun 2023 ya. Di situ penulisnya menjelaskan bahwa kemiskinan di wilayah pesisir itu menyumbang 6 sampai 68% total angka kemiskinan di Indonesia. Itu kan berarti sangat besar sekali ya, karena lebih dari 50% kita katakan ya, karena lebih dari persen, sebanyak 68% ternyata kemiskinan itu berasal dari lingkungan pesisir. Itu salah satunya, salah banyaknya ya, tadi disebabkan oleh beberapa hal yang sudah kita pelajari sebelumnya kan. Nah, ketergantungan pasar, kemudian kondisi masyarakatnya, karakteristiknya, sumber daya manusianya seperti apa sendiri, selingkungannya, mereka juga tergantung alam, dan alam juga sekarang tidak bisa diprediksi kondisinya seperti apa. Itu yang mungkin semakin tahun akan semakin permasalahan ini akan menjadi satu potensi masalah yang cukup besar.